Shalom kawan-kawan. Pada video kali ini saya mau menceritakan tentang keluar dari masa lalu. Mungkin beberapa dari antara kita ada yang sulit melupakan masa lalunya. Baiklah, untuk ayat yang menyemangatkan kita keluar dari masa lalu kita ambil dari Alkitab, yaitu tertulis di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Begini dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku dapat menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Oke kawan-kawan, pada renungan kali ini kita mau menceritakan tentang keluar dari masa lalu. Mungkin beberapa dari antara kita pasti memiliki masa lalu yang pahit, termasuk saya. Contohnya seperti ditinggalkan orang tua, ditinggalkan pacar, dihianati, diselingkuhi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Namun kita memiliki dua pilihan, memilih untuk meninggalkannya di belakang kita, atau terus berjalan ke depan dengan membawanya bersama dengan kita. Satu hal yang dapat kita pelajari dalam hidup, terus menopang beban masa lalu tidak pernah membawa kita berlari ke depan menuju takdir kita. Justru hanya akan membuat diri kita semakin lambat dan akhirnya terjatuh. Jangan mengorbankan takdir baik kita untuk masa lalu buruk kita. Kebenarannya, setiap dari kita pasti memiliki sesuatu yang kurang baik di masa lalu. Tetapi kita memiliki pilihan, memilih untuk terus memegangnya dengan erat dan membiarkannya mendefinisikan kita, atau melepaskannya dan berjalan maju di dalam hidup menuju janji Tuhan atas diri kita. Tuhan tidak melihat kita di mana kita berada sekarang atau di mana kita berada di masa lalu, tapi Tuhan melihat kita di mana kita seharusnya berada di masa depan. Kebenaran ini terbukti melalui bagaimana Yesus melihat pengikut-pengikutnya, dan ini beberapa contohnya. Yang pertama, Zakheus. Orang-orang melihat Zakheus sebagai seorang penipu, tetapi Yesus melihat Zakheus sebagai seorang yang akan memberkati orang-orang melalui apa yang dia miliki. Yang kedua, Petrus. Orang-orang melihat Petrus sebagai seorang nelayan yang tidak berpendidikan, tetapi Yesus melihat Petrus sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin gerejanya dan yang akan memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Yang ketiga, Paulus. Orang-orang melihat Paulus sebagai seorang pembunuh, tetapi Yesus melihat Paulus sebagai seorang yang akan menjadi penginjil bagi kerajaannya. Jangan biarkan masa lalu kita ataupun orang-orang di sekitar kita mendefinisikan siapa diri kita, tapi biarlah Tuhan yang mendefinisikan siapa diri kita. Karena Tuhan berkata bahwa kita adalah anaknya yang Dia kasihi, dan Dia berkata bahwa Dia memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Jadi, mari kawan-kawan, mulai sekarang kita lupakan masa lalu kita, dan mari bersama-sama dengan saya berjalan ke depan dan berlari ke depan menuju janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.